Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Pembahasan kali ini akan saya fokuskan pada semua orang masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa, sudah banyak kajian-kajian bahwa dalam hadis disebutkan kalau umat Yahudi, agama Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, dan umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, sebagaimana yang hadis-hadis yang sampai sendiri, ya toh. Tapi semuanya dikatakan oleh Kanjeng Rasul bahwa semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan mengapa demikian? Karena kalau hadis dipandang dari hadis ini, maka semuanya masuk neraka. Semuanya, baik itu yang mengklaim diri beragama Yahudi, Nasrani, dan Islam, gitu. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya melatar belakangi bahwa satu golongan ini yang masuk surga, sedangkan yang lainnya tidak masuk surga? Bahkan kalau dihitung-hitung ini jumlahnya sekitar 200, ya sekitar 215 golongan, ya, kesemuanya masuk neraka kecuali satu. Oleh karena itu, sudahkah Anda berpikir, sudahkah Anda mulai berpikir jangan-jangan sampai ini masuk golongan yang mana? Apakah termasuk golongan dari yang dikatakan satu golongan itu yang masuk surga itu, ataukah yang lainnya? Oleh karena itu, mulailah berpikir, jangan-jangan sampean yang mengklaim diri bahwa sampean ahli sunnah dan wal jamaah itu ternyata sampean tidak masuk di dalamnya, tetapi sampean masuk di golongan yang termasuk di antara 200-an golongan yang masuk neraka itu. Oleh karena itu, saya katakan bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu tidak atas pengakuan dari sampean. Misalkan sampean, toh kalau ditanya kesemuanya mengaku bahwa diri mereka adalah ahli sunnah, siapapun dia, ya, apalagi yang notabene mengaku diri beragama Islam, semuanya mengaku kalau dia adalah ahli sunnah wal jamaah, katanya demikian. Tapi kalau dikatakan memang dia sudah ahli sunnah wal jamaah, tentu dia akan termasuk satu golongan yang masuk surga itu. Tapi apakah benar mereka yang mengklaim diri bahwa dia ahli sunnah itu wal jamaah itu kemudian benar-benar ahli sunnah wal jamaah, ya? Oleh karena itu, saya akan lebih menyorot satu golongan ini. Mengapa yang satu golongan ini masuk surga, sedang yang 200 sekian, 210-an golongan itu tidak masuk surga? Apa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah? Sebab apa? Pengakuan diri bahwa dia ahli sunnah, dan yang mengaku diri dia ahli sunnah, benar-benar ahli sunnah atas keinginan sendiri, atas pengakuan sendiri, belum tentu menurut Allah.
Oleh karena itu saya sangat meyakini satu golongan yang dimaksud oleh Kanjeng Rasul bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masuk surga nanti ini kriterianya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dinilai oleh Allah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya bukan atas keinginan pribadi, keinginan sendiri-sendiri, pengakuan bahwa dia Ahlus Sunnah. Saya sangat meyakini bahwa kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tentu kalau disebut Ahlus Sunnah tentunya sunnatullah, ya toh, bukan sunnah-sunnah yang sama maksud, tapi sunnatullah. Bagaimana sunnatullah itu? Bukankah yang ada di alam jagat raya ini merupakan sunnatullah, baik yang berupa hewan, jin, malaikat, dan bangsa-bangsa gaib yang lainnya, bangsa langit misalkan, jin, setan, iblis misalkan. Bukankah ini juga adalah sunnatullah? Jadi sunnatullah itu menerima apa adanya tentang kesemua yang ada di jagat raya ini adalah bentuk hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya toh? Karena apa? Karena sunnatullah bahwa jin itu ada, dibuat oleh Allah. Demikian halnya dengan setan, iblis. Ini juga hak bahwa dia adalah sunnatullah, bahwa mereka juga diciptakan oleh Allah. Jadi yang dicipta itu bukan manusia saja, bukan manusia yang mengaku diri beragama Islam saja, tapi kesemuanya, baik yang Hindu, Kristen, Katolik, dan lain-lain, itu adalah sunnatullah, itu adalah ciptaan Allah. Artinya memang demikian. Ya, ahli sunnah berarti dia mengetahui bahwa kesemuanya adalah ciptaan Allah. Lalu kemudian bahwa setan merupakan musuh nyata bagi manusia, tentunya perintah itu yang harus dilaksanakan. Demikian toh? Ya. Cuma menerima sunnatullah sebagai sunnatullah, bahwa alam jagat raya diciptakan ini oleh Allah. Oleh karena itu kesemuanya sebenarnya bermanfaat kalau sampean mengetahui apa sebenarnya manfaat kesemuanya ini. Bukankah sudah dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahi ayyadriba masalah ma ba'udatan. Ya, artinya apa? Ila akhir. Artinya Allah itu tidak malu untuk membuat sesuatu yang sangat kecil, misalkan bakteri, virus, dan lain-lain. Ya, toh kesemuanya itu bermanfaat sebenarnya. Oleh karena itu sunnatullah yang dimaksud dalam hadis ini, saya sangat meyakini sunnatullah yang seperti saya katakan tadi, ya toh. Jadi tidak terkotak-kotak oleh pengakuan diri bahwa dia beragama yang paling benar menurut Tuhan, misalkan semacam itu kan pengakuan diri, belum tentu di hadapan Allah, ya toh. Lalu yang dimaksud dengan jamaah, ingat dalam tasrif jamaah ini wajan fi'ilnya adalah wajan jamaah, semacam itu. Nanti tanya bagi mereka yang ahli sorof, kemudian ada tambahan alif dan ta yang berada di belakang ini, apa faedah dari penambahan huruf alif dan ta ini? Saya sangat meyakini bahwa jamaah berarti
saling kumpul, saling ngumpul. Artinya apa? Bersatu. Oleh karena itu, jika sampean mengaku bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya sampean akan selalu mengasihi terhadap siapapun, baik yang berupa manusia, terhadap jin dan lain-lain, selalu menyikapi pada porsi adil, ya. Dalam porsi adil. Jadi tidak semena-mena, misalkan sampai mengklaim diri sampai beragama Islam, merasa sampai paling benar, kemudian mengkafir-kafirkan seseorang atau siapapun yang tidak sejalan dengan pemikiran sampean. Bukankah ini masuk golongan yang bukan Ahlus Sunnah? Sebab apa? Ahlus Sunnah tentu dia menyadari bahwa keseluruhan alam jagat ini adalah ciptaan Allah dan kesemuanya mulia menurut Allah. Tetapi manusia lebih dimuliakan daripada makhluknya yang lain, itu kan tentu kehendak Allah yang lain tentunya, ya toh. Oleh karena itu saya sangat meyakini satu golongan yang akan masuk surga ini adalah golongan yang benar-benar tahu bahwa, menghargai bahwa kesemuanya adalah ciptaan Allah dan mau bersatu, ya, bersatu, menghargai satu sama lain, gitu. Kenapa? Yaitu karena prinsipnya adalah demokrasi, keadilan, tentu acuannya adalah keadilan. Misalkan sampean beragama Islam, kemudian mempunyai tetangga yang beragama misalkan selain Islam, apakah yang selain Islam itu selalu sampean musuhi? Bukankah ini justru berseteru dan bertengkar tentunya, dan itu bukan ajaran Al-Quran, ajarannya Allah, ya toh. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengklaim diri bahwa sampean sudah masuk golongan yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul Ahlus Sunnah wal Jamaah, cobalah untuk introspeksi, mawas diri, mulai berpikir, sudahkah benar-benar sampean ini masuk satu golongan yang dimaksud oleh Kanjeng Rasul yang akan masuk surga itu, atau hanya klaim diri sampean karena supaya sampean dimasukkan ke dalam golongannya itu? Bukankah klaim-klaim sepihak ini tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah? Oleh karena itu, mulailah berpikir, jangan-jangan sampean yang pahami selama ini seolah-olah itu di jalannya Allah, sampean ternyata di jalannya setan. Sampean tidak berhasil. Atau jangan-jangan seolah-olah sampean mengklaim diri bahwa sampean termasuk golongan yang satu yang dimaksud oleh Kanjeng Rasul yang akan masuk surga itu, tapi ternyata sampean adalah golongan yang lainnya yang dijamin oleh yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul akan masuk neraka. Oleh karena itu, mulailah introspeksi, mulailah berpikir, jangan-jangan sampean ini masuk golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentunya akan masuk neraka. Oleh karena itu, mulailah berpikir. Yang saya sangat meyakini interpretasi dari pemahaman Ahlus Sunnah, saya sangat meyakini mengacu dengan ini kata-kata jamaah, artinya apa? Persatuan, artinya bersatu. Oleh karena itu, representasi dari pengakuan diri bahwa dia adalah Ahlus Sunnah harusnya mengacu pada persatuan. Bisa dikatakan persatuan dan kesatuan, sebagaimana yang diacu oleh negara NKRI ini.
ya toh. Jadi jangan sok-sok mengklaim diri bahwa sampai sudah masuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.